Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Widya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Linda. Bagaimana kabarnya siang ini? Alhamdulillah baik, Bu. Bu Widya, maaf nih ya, saya sudah mengganggu waktunya Bu Widya. Ada yang ingin saya ceritakan nih Bu, ya mungkin sekitar 10-15 menit lah terkait permasalahan pembelajaran saya di kelas. Sekaligus ini juga jadi permasalahan di sekolah saya Bu. Karena masalah ini tidak saya saja yang mengalaminya, tapi rekan guru juga gitu loh. Jadi saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya ini, Bu. Oke. Silahkan, Bu. Ceritanya begini, Bu. Saat pembelajaran berlangsung di kelas itu, yang saya ampu, murid saya yang bernama Wisnu Joko itu, menurut saya tingkah lakunya kurang menyenangkan gitu. Bagaimana tidak menyenangkan ya? Saat saya menjelaskan Iya, materi, kurang menyenangkan. dia itu tidak menghiraukan, malah mengganggu saya saat menjelaskan materi. Saya tidak bisa konsentrasi saat saya menjelaskan tuh dia asik bercerita dengan temannya. Suasana di kelas itu seperti saya itu bersaing pidato dengan dia. Saat saya tegur, dia ini malah menyangkal dan bilang, "Tidak kok, Bu, saya tidak cerita." Dia itu menyangkal dengan suaranya tinggi, melototi saya lagi. Tidak hanya itu saja, pada saat mengerjakan tugas mandiri itu, dia juga tidak mau mengumpulkan. Nah, dia ini tidak merasa bersalah atas perbuatannya itu, Bu. Dan sepertinya dia juga melakukan hal yang sama pada mata pelajaran guru lain, gitu, Bu. Oh, jadi muridnya Bu Linda ini yang namanya Wisnu Joko ya, Bu ya. Ini tingkah lakunya kurang menyenangkan gitu ya, Bu ya. Terus saat jam pelajaran Bu Linda maupun guru mapel yang lainnya apa ini namanya dia tidak memperhatikan gitu ya Bu ya. Terus dari sharing siang kita hari ini Bu, yang kira-kira yang ingin Bu Linda dapatkan apa nih? Ya, dari sharing siang hari ini, saya berharap sih saya mendapatkan solusi terbaik dalam mengatasi permasalahan saya yang saya hadapi ini. Bagaimanapun juga, kalau tingkah lakunya Wisnu seperti ini terus, kan dia akan mendapatkan nilai di bawah standar KKM nantinya, Bu. Oh, baiklah Bu. Jadi semoga kita nanti bisa mendapatkan solusi dari permasalahan Bu Linda pada kesempatan siang hari ini ya. Ngomong-ngomong untuk mendapatkan nilai standar KKM itu menurut Bu Linda kriterianya itu apa sih? Iya, kalau menurut saya sih untuk mendapatkan nilai sesuai KKM, Wisnu ini harus memiliki nilai pengetahuan, nilai keterampilan di setiap Pengetahuan, kegiatan, nilai keterampilan, ya keterampilan oke. kegiatan pembelajaran yang cukup dan tingkah lakunya itu juga harus baik, Bu. Mm-mm. Nah, Mm-mm. bagaimana bisa mendapatkan nilai pengetahuan dan keterampilan yang cukup kalau dalam kegiatan pembelajaran saja dia tidak menghiraukan, disertai tingkah lakunya kurang baik. Susah kan nantinya? Ya, memang benar sih Bu. Jika Wisnu tidak menghiraukan dan memperhatikan pembelajaran, maka dia nantinya juga tidak akan mendapatkan nilai sesuai KKM. Karena dari segi pengetahuan, keterampilan saja itu dia sudah acuh. Begitu ya Bu. Jadi Iya, Wisnu ini tidak peduli dan tambah lagi dengan tingkah lakunya yang kurang baik seperti itu ya. iya. Apakah ada beberapa peluang yang bisa diambil dari Bu Linda? Apa sesaat terjadi masalah itu? Sebenarnya sih saya sudah menegur dia secara lisan saat pelajaran. Saya juga pernah cerita dengan rekan guru mengenai tingkah laku Wisnu ini. Tapi dia masih saja begitu tingkah lakunya. Tidak ada perubahan. Selain itu, rekan guru juga mengeluh sampai capek mengarahkan dan menegur Wisnu ini, Bu. Kalau sudah begitu, apa kekuatan yang Bu Linda sudah dimiliki Bu Linda untuk mencapai tujuan supaya mendapatkan solusi dari permasalahan ini? Ya, saya akan berusaha menyelesaikan permasalahan ini dengan berkolaborasi dengan
berkolaborasi Mm-mm. dan bekerja sama dengan rekan sejawat, orang tuanya Mm-mm. Wisnu maupun dengan murid lainnya, Bu. Oke. Kira-kira apa rencana Bu Linda untuk mencapai tujuan tersebut? Ya, rencana saya yang akan saya lakukan pertama kali yaitu memanggil Wisnu secara intern. Mm-mm. Saya harus melakukan pendekatan secara personal supaya dia itu lebih peka dan tanggap bahwa yang dia lakukan itu kurang baik ke depannya untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Dan yang berikutnya nanti saya akan berkolaborasi dengan uh, rekan sejawat secara Mm-mm. intens. Mm-mm, baik. Akan mengingatkan dan mengarahkan murid yang kurang baik tingkah lakunya dalam pembelajaran sehingga secara perlahan ada perubahan yang signifikan gitu. Oke Bu, saya tanya nih, apa sih ukuran keberhasilan rencana Bu Linda ini? Saya nanti akan pantau Wisnu selama 1 minggu ini ya Bu. Semoga tingkah lakunya bisa lebih baik dari sebelumnya dan tidak kurang ajar sama guru ya, minimal bicaranya lebih sopan lah, lebih menghormati dan menghargai serta mengikuti pelajaran dengan baik gitu Bu. Oke, Bu Linda, dari sharing yang sudah kita lakukan pada siang hari ini, apa yang Bu Linda bisa simpulkan? Saya telah mendapatkan solusi dari masalah yang saya hadapi ini, Bu. Yaitu solusinya saya berencana memanggil Wisnu secara personal, kemudian bekerja sama dengan rekan guru dan orang tuanya supaya bisa lebih intens dalam membimbing dan mengarahkan Wisnu untuk menjadi lebih baik. Dan nanti saya juga akan mengajak murid lain untuk bisa saling mengingatkan dia maupun temannya yang lain tentang kebaikan. Lalu, apa komitmen Bu Linda terhadap rencana yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan ini? Ya, saya akan berusaha untuk melaksanakan rencana saya sesuai alur dan berkesinambungan sampai ada perubahan yang nampak pada tingkah laku Wisnu ini, Bu. Oke, Bu Linda, jadi dari pertemuan kita siang hari ini tadi mengenai murid Bu Linda yaitu Wisnu tadi ya Bu ya, yang memiliki sikap Ya, kurang baik terhadap Bu Linda maupun guru lain, ya, di mana setelah kita sharing dan bercakap Bu Linda menemukan solusi dengan rencana memanggil Wisnu secara personal begitu ya Bu, untuk melakukan bimbingan dan arahan. Betul begitu ya ya, Bu? Bu. Setelah itu Bu Linda berencana Ya, juga Bu. untuk berkolaborasi dengan rekan guru dan orang tua Wisnu beserta murid lainnya, supaya mengingat dengan hal kebaikan gitu ya. Lalu bagaimana perasaan Bu Linda Ya. setelah kita berdua ini melakukan atau Bu Linda menemukan solusi dari permasalahan ini? Alhamdulillah, Bu, saya senang Perasaannya sekali. Bu Linda Dan bagaimana? senang sekali dan merasa tidak ada beban yang mengganjal di pikiran, Bu. Terima kasih Bu Widya ya, udah meluangkan waktunya dan membantu saya mengatasi permasalahan saya. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu Widya, sudah meluangkan waktu dan membantu saya mengatasi permasalahan saya ini. Oke ya Bu, sampai jumpa. Sama-sama Bu Linda. Oh iya, saya tunggu kabar selanjutnya ya Bu. Ya, sampai jumpa, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Linda, sama-sama. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Linda. Ya.